Selamat datang dalam diskusi debat mengenai mekanisme checks and balance antara DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Perkenalkan, saya Tersia Diva Prinsesa sebagai moderator dalam debat kali ini. Saya akan memandu jalannya diskusi bersama 3 narasumber, yaitu Saudara Agia Setia Pratama, Saudari Irbila Maharani, dan Saudari Dewita Denia Agustin. Pada kesempatan ini, kita akan membahas bagaimana hubungan pengawasan dan keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara dapat menjaga demokrasi di Indonesia agar tetap berjalan dengan baik. Apakah mekanisme checks and balance di Indonesia sudah berjalan secara efektif? Mari kita mulai debat hari ini, dan saya selaku moderator mempersilahkan narasumber untuk memulai sesi debat pada hari ini. Menurut saya, sistem check and balance di Indonesia sebenarnya sudah cukup baik. DPR dapat mengawasi kebijakan Presiden melalui hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Selain itu, Mahkamah Konstitusi (MK) juga dapat menguji undang-undang jika dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, kekuasaan pemerintahan tidak dapat berjalan tanpa adanya pengawasan. Sebagian saya setuju, tetapi dalam praktik lapangannya masih terdapat banyak masalah yang terjadi. Kadang DPR justru terlalu mendekatkan diri dengan pemerintah, sehingga fungsi pengawasan yang DPR lakukan tidak maksimal. Contohnya, ketika suatu kebijakan menuai kritik masyarakat, tetapi DPR tetap menyetujui tanpa adanya pengawasan yang ketat. Jadi, checks and balance kadang hanya terlihat bagus secara teori saja. Menarik, jadi menurut Saudari Dewita, masalah utamanya ada pada pelaksanaan bukan di sistemnya. Betul, sistemnya sudah ada, tetapi pelaksanaannya masih perlu diperkuat agar benar-benar berpihak kepada rakyat. Namun, kita juga tidak bisa mengatakan sistem ini gagal. MA dan MK tetap memiliki peran penting menjaga konstitusi dan hukum. Ketika ada undang-undang yang dianggap merugikan masyarakat, MK dapat membatalkan atau merevisinya melalui judicial review. Terlihat bahwa ketiga lembaga memiliki hubungan yang saling mengawasi dan saling membatasi. Namun, menurut para narasumber, apa yang perlu diperbaiki agar checks and balance bisa lebih efektif lagi untuk kedepannya? Menurut saya, transparansi dan kejujuran pejabat negara harus ditingkatkan kembali. Selain itu, masyarakat juga harus aktif mengawasi pemerintah yang sekarang. Saya sedikit menambahkan, pendidikan politik juga penting agar masyarakat, terutama pelajar, memahami fungsi DPR, Presiden, dan lembaga peradilan sehingga pengawasan publik semakin kuat. Baik, setelah mendengarkan berbagai pendapat dari para narasumber, dapat kita simpulkan bahwa mekanisme checks and balance antara DPR, Presiden, serta MA dan MK memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di Indonesia. Meskipun sistem ini sudah dirancang untuk saling mengawasi dan membatasi kewenangan antar lembaga, pelaksanaannya tetap memerlukan transparansi, tanggung jawab, dan partisipasi masyarakat agar demokrasi dapat berjalan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Agia Setia Pratama, Saudari Irbila Maharani, dan Saudari Dewita Denia Agustin atas pendapat dan pandangannya dalam debat hari ini. Saya Tersia Diva Prinsesa selaku moderator pamit undur diri. Sampai jumpa lagi pada diskusi debat berikutnya, dan terima kasih.